Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita tundukkan kepala dulu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur pada hari ini dalam ibadah pengucapan syukur Padungku dan HUT ke-75 Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Juga HUT keempat GKST Jemaat Gloria Jakarta dan ucapan syukur Padungku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semua dan hari ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah Engkau terus bawa kami Tuhan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaannya kepada saya. Siapakah saya ini? Tapi puji Tuhan kita sama-sama dari Poso. Tepuk tangan dong buat ya Sulawesi Tengah. Kita sama-sama. Saya bersyukur saudara, karena tadi ini saya baru landing dari Gorontalo. Kemarin ada KKR di Gorontalo. Transit di Makassar, saya berdoa supaya pesawatnya tidak delay karena waktunya sangat mepet. Tapi puji Tuhan, dari bandara saya pulang dulu, sebentar syuting ke studio langsung ke sini ya. Minta maaf kalau sedikit telat. Hari ini kita merayakan ucapan syukur ya, ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah ke-75 dan tahun keempat GKST Jemaat Gloria. 75 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu adalah waktu yang lama bagi GKST dan semakin bertumbuh. Dan kita percaya bahwa kalau bisa sampai umur 75 tahun itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya juga berdoa supaya GKST dipakai Tuhan untuk menjadi alat penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Ya, karena kenapa saudara ya? Hari-hari ini saya berdoa, kita semua berdoa supaya pulau-pulau ya, bahkan desa-desa. Hari-hari ini Tuhan sedang taruh di hati saya. Saya kemarin pulang dari Gorontalo itu kami mengadakan seminar hamba-hamba Tuhan. Besok tanggal 7 saya akan berangkat ke Poso di Tentena. Dan puji Tuhan dapat pinjaman juga gedung dari GKST kalau tidak salah ya, di Tentena. Kerinduan saya, kami beberapa panitia bersatu untuk mengumpulkan pendeta-pendeta dari seluruh denominasi gereja. Kenapa saudara? Karena kita melihat hari-hari ini kekristenan itu terhambat. Yang menghambat itu bukan hanya dari luar, tapi dari dalam sendiri, orang Kristen sendiri, sesama gereja sendiri. Kita terus saling menyakiti, kita saling menghakimi. Banyak yang bertanya kepada saya, ibu tidak buka gereja? Tidak. Saya bilang gereja sudah banyak. Saya mau menjadi sahabat semua gereja. Saya tidak mau menjadi hanya satu gereja, tapi saya mau menjadi sahabat semua gereja. Seperti yang saudara tahu, puji Tuhan dari channel YouTube saya hari ini hampir 600.000 subscribe. Dan saya yakin itu juga banyak dari GKST. Karena saya melihat ya puji Tuhan kemarin di Palu ya ada KKR ya, dan saya bisa datang di gereja GKST Immanuel yang di Palu. 1.500 orang yang datang. Saya mendengar kesaksian mereka, ibu kami mengalami perubahan hidup sejak mendengar khotbah-khotbah ibu. Dan saya yakin itulah yang Tuhan mau. Kita bukan hanya menjadi Kristen kumpul-kumpul di gereja tapi hidup gak pernah berubah. Tuhan mau kita semua berubah. Yang dulu hidupnya begini, yang dulu tukang selingkuh, ya begitu kenal firman Tuhan sudah tidak selingkuh lagi. Amin bapak-bapak, amin ibu-ibu. Ya, dan saya itu punya kerinduan saudara.
Besok di Tentena itu tanggal 7 saya berangkat dari Surabaya, tanggal 8 dari kita terbang ke Makassar, lalu ke Morowali, dari Morowali kita perjalanan darat 4,5 jam untuk bisa sampai di Tentena. Saudara, ya ada korban waktu, tenaga, juga biaya. Kemarin kami buat di Gorontalo itu kami bawa banyak hadiah buat pendeta-pendeta di desa, handphone, ya laptop dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena kami punya sebuah kerinduan, sudah saatnya kita gereja ini bersatu. Kalau kita sendiri masih saling menghakimi satu dengan yang lainnya, bagaimana jiwa-jiwa bisa kita tuai? Bagaimana Indonesia bisa kita menangkan? Saya bersyukur ini adalah sebuah transformasi GKST ulang tahun yang diundang Debbie Basir. Tepuk tangan dong saudara. Ya, siapakah saya ya? Tapi saya bersyukur saudara. Artinya apa? Kita sudah mulai harus terbuka, melihat banyak hal yang Tuhan pakai hari-hari ini. Dan semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita melihat GKST bisa sampai ke umur 75. Saya bersyukur besok di Tentena itu banyak pendeta dari GKST yang juga terlibat. Ya, kita melibatkan semua. Berapa bulan yang lalu kami buat di Toraja 1.350 pendeta yang terkumpul. 1.350 dari gereja Toraja, banyak sekali saudara. Dan kami bersatu di situ memuji menyembah Tuhan. Kami sama-sama berdoa meminta lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Sudah waktunya kita bukan hanya terkotak-kotak dalam gedung, tapi kita keluar melihat kepentingan Tuhan hari-hari ini untuk apa yang Tuhan mau kerjakan. Bukankah kita tahu bersama saudara, ya hari-hari ini semakin hari semakin sukar. Ya, dan tanda-tanda akhir zaman dikatakan bahwa ya semakin hari kita dengar banyak prediksi sekarang ya. Presiden Jokowi berkata, dia ketemu dengan 60 pemimpin negara. Tahun ini mereka berkata tahun yang suram. Tahun depan adalah tahun kegelapan. Tapi saya mau bilang, anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun prediksi di depan kita, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Ya, dunia boleh berubah, keadaan bisa berubah, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah dan kita harus percaya itu. Ibu bisa saya minta tisu mungkin? Iya. Memang ini neraka mulai bocor saudara ya. Jadi panasnya luar biasa ini ya. Saudara, hari ini diangkat tema yaitu Pue Madago. Tadi saya ingat lagu itu ya. Waktu dulu saya SMA di Poso, kami ikut vokal grup, saya sering ikut vokal grup. Terima kasih Ibu. Ya. Dan saya dulu pernah membawakan lagu ini juga di salah satu vokal grup. Saudara tahu saya dulu SMA di SMA Kristen Poso. Walaupun papi saya haji, tapi saya tahu itu bagian dari rencana Tuhan bagi hidup saya. Dan lulus SMA saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan akhirnya saya diusir dari keluarga saya karena pada waktu itu saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga. Karena saya mengalami Tuhan secara pribadi, tidak ada yang ajari saya, nggak ada pendeta yang ajari saya, Tuhan sendiri datang menjamah saya. Kakek saya di Poso itu kepala kantor Departemen Agama, Ustadz Basir. Papi saya haji, terakhir dia bertugas kepala kantor di Syah Bandar di Kota Luwuk. Dan kalau saya bisa, dari kecil saya sudah diwanti-wanti oleh papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Kalau kamu pacaran sama orang Kristen, apalagi menikah sama laki-laki Kristen, lebih baik papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam di dalam benak saya tidak berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Tapi saya takut karena sudah diancam. Akhirnya saya terus bertumbuh dengan agama yang diwariskan oleh keluarga, orang tua. Tapi Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya percaya kalau kita bisa percaya dan mengenali Yesus itu karena Tuhan pilih kita, bukan kita yang pilih dia.
tapi Dia yang pilih kita. Saya dipilih Tuhan tahun 95 ketika lulus SMA, dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus waktu saya mau bunuh diri. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara, makanya gayanya begini nih. Lalu saya pergaulannya tidak benar, ya, saya jatuh, saya lakukan semua dosa yang saya mau, saya lakukan. Makin terjerumus, singkat cerita, saya merasa masa depan saya hancur. Iblis bilang tidak ada guna lagi, mending kamu mati bunuh diri. Malam itu saya mau bunuh diri, tapi saya bilang, Tuhan, saya tahu ada Tuhan yang menciptakan saya, dan siapapun Tuhan itu, saya mau kenal dengan Tuhan itu. Saya nggak peduli dengan agama, tapi saya pengen kenal siapa Tuhan yang benar itu. Karena kebutuhan setiap kita manusia itu adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan hanya beragama karena turunan dari orang tua, tapi mari kita mengenal Tuhan secara pribadi, karena kita berjumpa dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan akhirnya saya mulai bertumbuh dalam iman, sembunyi-sembunyi saya pergi ke gereja, sembunyi-sembunyi saya baca Alkitab. Satu hari saya baca Alkitab 6-7 jam. Hampir setiap 2 jam saya masuk ke kamar mandi, saya baca Alkitab. Di kamar saya ada kamar mandi, saudara, di dalam. Saya baca Alkitab 2 jam, saya keluar. Kadang ditanya ngapain? Alkitab saya simpan, saya gulung di dalam selimut, saya taruh di bawah kolong tempat tidur karena saya takut. Tidak main-main. Papi saya punya pedang panjang di bawah kolong tempat tidur 1,5 meter. Dia punya pistol di lemari. Jadi saya ketakutan kalau sampai papi saya tahu saya jadi Kristen. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan memperlengkapi saya. Tidak ada seorang pun yang mengajari saya Alkitab, hanya Roh Kudus yang mengajari saya. Dan bukankah Yesus berkata, aku memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala hal yang Dia terima dari Bapa. Saya baca Alkitab, saya tidak mengerti, saya berdoa, saya catat setiap pasal demi pasal. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya bukan anak sekolah Alkitab waktu itu. Papa saya bukan pendeta. Tapi ada satu rasa lapar dan haus untuk saya bisa mengenal siapa Tuhan dengan benar. Lalu akhirnya ketahuan tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan, saudara. Dan akhirnya saya diusir dari rumah. Papi saya bilang tadinya saya diancam mau dibunuh, tapi saya tetap pegang iman saya, karena seperti Rasul Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada satu pun. Dan saya di situ percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan jiwa saya. Dan akhirnya ketika saya diancam mau dibunuh, saya tetap bertahan sampai akhirnya. Akhir 96 papi saya berkata, papi sudah nggak bisa lagi mempengaruhi kamu, jadi papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau kembali ke agamamu, papi terima sebagai anak. Tapi kalau kamu tetap Kristen, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kalau kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga saya dan saya tinggalkan kota Poso tahun 96. Waktu saya diusir dari rumah, saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu untuk bisa dapat makan. Saya tinggal di tempat kos-kosan sepupu saya. Kalau mereka sudah berangkat kuliah, saudara, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya nyetrika. Makanya saya bilang kalau orang berpikir ikut Yesus itu enak, maka engkau salah. Ikut Yesus itu tidak enak. Siapa bilang ikut Yesus itu enak? Ikut Yesus itu tidak enak, karena Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Syarat untuk mengikuti Yesus yang pertama, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut Yesus. Apa itu menyangkal diri? Kita harus berkata, aku ini bukan Debbie yang dulu. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, Yesus yang hidup di dalamku. Sehingga saudara, ketika orang buat jahat sama kita, kita sudah tidak bisa balas. Ketika kita mau balas, firman Tuhan Yesus berkata, doakan musuhmu, mintailah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Dan saya yakin itu tidak enak.
Tapi itulah kita harus mengalahkan kedagingan kita. Itu adalah kekristenan. 75 tahun GKST ada. Saya percaya ada begitu banyak buah pelayanan dari GKST yang sudah boleh kita rasakan. Tapi saya juga berdoa dan kita semua berdoa lebih lagi GKST akan dipakai Tuhan untuk menjadi sarana penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Katakan amin. Karena itu saudara, tema yang diangkat hari ini adalah Tuhan itu baik, ya. Mari kita lihat bersama Mazmur 107, saudara. Di sini ya ada tema, ada ayat yang disantumkan. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 9. Saya ambil dari ayat ini saja. Dikatakan yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan itu baik. Tandanya apa? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Dan kita tahu Yesus datang untuk mati bagi saudara dan saya. Itu artinya Tuhan itu baik. Dia terima kita apa adanya. Satu kali saudara, saya pelayanan di Jakarta naik Grab pagi-pagi saudara. Lalu ketemu sama satu orang sopir Grab. Dia orang Padang. Dia tanya begini sama saya, "Ibu, maaf ya, Ibu Chinese?" Saya bilang, "Kenapa Pak?" "Berarti Ibu anak buahnya Ahok?" Saya bilang, "Pak, nggak boleh bawa-bawa suku, agama dan ras. Kita ini semua NKRI, harga mati." Terus dia bilang, "Oh, kalau Ibu benar Chinese berarti Ibu Kristen." Saya bilang, "Bapak tidak boleh membawa-bawa agama." "Ya, kenapa Pak emangnya?" Saya bilang, "Ya, saya dulu Muslim, tapi sekarang saya Kristen." "Oh, berarti Ibu murtad." "Ya, mungkin itu sebutan Bapak buat saya. Enggak apa-apa kalau menurut Bapak saya murtad. Ibu nggak marah kalau saya bilang murtad?" "No, saya tidak marah dan saya tidak berhak marah." Ya, dan tidak ada satupun perkataan orang yang bisa membuat saya marah kalau diri saya tidak saya izinkan untuk marah. Lalu dia bertanya kepada saya, "Kenapa Bu, Tuhan, orang Kristen percaya Tuhan itu, Yesus itu manusia adalah Tuhan. Mana mungkin Tuhan jadi manusia?" Lalu saya tanya sama dia, "Menurut Bapak, Tuhan itu maha bisa enggak?" "Iya." "Tuhan maha kuasa enggak?" "Iya." "Tuhan bisa jadi api enggak?" "Bisa." "Tuhan bisa jadi angin enggak?" "Bisa." "Tuhan bisa jadi manusia enggak?" Dia diam sejenak. "Tadi kan Bapak bilang Tuhan maha kuasa. Berarti Tuhan bisa jadi manusia?" Lalu dia jawab sendiri, "Iya." Ini Bapak yang menjawab iya loh. Tadi kan Bapak bilang mana ada Tuhan jadi manusia. Tapi ketika saya tanya kepada Bapak, Tuhan maha kuasa dan dia bisa menjadi manusia, sekarang Bapak jawab bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi manusia. Lalu dia bertanya, "Kenapa Tuhan bisa menjadi manusia?" Saya berkata kepada dia, "Pak, dari awal Tuhan menciptakan manusia itu dengan rencana yang mulia. Tetapi karena pemberontakan manusia akibat dia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia hidupnya tersesat, dia jauh dari Tuhan dan dia melakukan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Dan tidak ada satupun darah dari kambing domba yang bisa lagi menghapus darah dosa manusia itu, kecuali Allah sendiri yang harus, sebab Ia baik." Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Saya mengalami, terutama saudara, bagaimana saya diselamatkan Tuhan. Saya yang udah mau bunuh diri, Tuhan selamatkan. Saya bisa melewati tantangan dalam keluarga sampai ancaman mau dibunuh, tapi akhirnya
Semua harga yang saya bayar itu saya lihat hari ini Tuhan itu menjawab semuanya. Saudara, ya pelayanan saya di YouTube, saya melihat begitu banyak kesaksian yang datang. Orang berkata, "Bu, tadinya kami sudah mau cerai. Sejak kami ikut pelayanan ibu di YouTube, sekarang rumah." Saya bilang, tidak usah cari ayatnya di Alkitab, cari saja di pom bensin. Banyak tulisannya di sana dilarang merokok. Ya, saya khotbah di satu gereja, saudara, tentang ini kayaknya tidak senang yang merokok ini. Saudara, saya khotbah di satu gereja. Tiba-tiba saya dikejar sama orang Ambon karena saya khotbah di situ. Jangan tanya ayatnya rokok di mana. Lihat di pom bensin. Kalau di pom bensin saja engkau tidak bisa masuk, apalagi di sorga. Tiba-tiba saya mau pulang dikejar sama bapak-bapak di mall. Saya mau ke parkiran. Dia teriak, "Ibu pendeta, ibu pendeta." Saya berhenti. "Kenapa, Pak?" "Tadi ibu khotbah soal rokok, tak?" "Iya, kenapa, Pak?" "Saya ini ibu, saya paling jengkel kalau ada pendeta itu khotbah soal rokok. Emangnya saya beli rokok pakai uangnya pendeta?" Terus saya bilang, "Terus kenapa maksudnya Bapak?" "Ih, tapi tadi waktu ibu ngomong begitu itu, masuk akal itu ibu, sedangkan di pom bensin kita tidak diterima, apalagi di sorga." Saya pikir-pikir, betul itu ibu. Lalu dia tanya sama saya, "Bu, saya mau berhenti merokok sekarang. Ibu bisa doakan saya tumpang tangan supaya saya berhenti?" "Tidak bisa, Pak. Biar saya tumpang kaki juga tidak bisa Bapak berhenti." "Terus bagaimana, Bu? Ada tips nggak supaya saya bisa berhenti?" "Ada, Pak. Nanti kalau Bapak mau berhentikan, Bapak doa nih dalam nama Yesus. Nanti siang setan itu suruh Bapak ambil rokok lagi. Nggak apa-apa, ambil aja. Terus hidupin aja. Tapi Bapak puter, apinya taruh di bibir. Bapak lakukan itu 3 kali sehari. Saya yakin Bapak berhenti merokok karena bibirnya melepuh." Bukan soal itu saya bilang, daripada kena api neraka ya lebih baik Bapak dari situ aja. Saudara, di rokok aja ditulis rokok itu merugikan kesehatan. Siapa yang merokok akan kena serangan jantung, akan kena impoten, akan kena kanker. Rokok itu membunuhmu. Nah, orang itu masih merokok. Alkitab berkata begini, seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat kalau disimpulkan itu hanya dapat 2 ayat. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu. Nah, sekarang kalau kita bicara kita punya akal budi, sorry saudara ya, saya minum air ini ya. Di air ini ditulis begini, barang siapa yang minum air ini, dia akan kena kanker, darah tinggi, serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Terus ditulis, air ini membunuhmu. Terus saya beli, saya minum. Tulisannya air ini membunuhmu. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira saya ini punya akal budi atau goblok? Tolong saudara yang jawab. Halo? Saya punya akal budi atau saya ini goblok, saudara? Enggak apa-apa, ngomong aja. Goblok kan? Udah ditulis air ini membunuhmu. Kenapa saya beli, saya minum? Saudara, tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau engkau tidak bisa mengasihi Tuhan dengan akal budimu, maka Alkitab bilang engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat itu tercakup dalam 2 hukum ini. Mari kita menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita menghormati kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa mensyukuri kebaikan Tuhan? Yang pertama itu mari kita sadari saudara, bahwa hidup kita ini ada sampai hari ini itu hanya karena kebaikan Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan lupa kasih kita oksigen, kasih setianya berhenti cuma sampai di pagi. Maaf, seringkali kita lupa. Berapa banyak dari kita yang waktu bangun pagi, sorry, engkau ke toilet lancar, engkau buang air kecil lancar, engkau buang air besar lancar, engkau berkata terima kasih Tuhan buat kebaikan. Berapa banyak saudara? Seringkali kita lupa bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Nafas hidup yang masih kita hirup ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Lalu ayat yang kedua berkata, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kita semua ini sudah ditebus dari kuasa yang menyesakkan. Jangan pernah berkata engkau menjadi Kristen, tapi engkau masih memperhambakan dirimu kepada setan. Engkau hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan. Orang Kristen hari-hari ini saudara menyebut dirinya Kristen, setiap minggu ke gereja tapi kehidupannya nggak berubah. Yang kepahitan tetap kepahitan. Itu ada loh orang Kristen yang saya sama anak saya 7 turunan. Saya tidak akan pernah mengampuni anak saya, dan ini orang Kristen. Saya ini saudara melayani semua jemaat. Ya saudara bisa bayangkan hampir 600.000 jemaat saya di YouTube. Ini HP yang masuk setiap hari ini puluhan ribu orang konseling. Saya membaca urusan konselingnya orang Kristen, bagaimana kita ini mau menang lawan iblis. Kita cuma terputar-putar di masalah-masalah itu toh. Kebanyakan yang konseling ibu-ibu, bu, suami saya selingkuh. Pertama urusannya selingkuh, urusannya utang, urusannya kepahitan yang tidak bisa mengampuni. Padahal di depan kita itu ada perkara yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Tuayan sudah menguning, ladang siap dituai. Kemarin saya KKR di Gorontalo, yang datang saudara banyak yang pakai orang dari Buddha hadir. Mereka bilang, bu, kami dengar khotbah ibu setiap hari di YouTube. Saya banyak membaptis orang-orang yang dari sana. Dan saya melihat Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Ya, bulan depan November saya pelayanan ke Amerika saudara. Di 4 negara sampai akhir Desember. Tuhan sedang membuka pintu-pintu pelayanan hari-hari ini. Mari kita mengambil bagian di dalamnya. Dengan cara apa? Ceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu kepada orang lain. Mungkin tetanggamu, saudaramu, keluargamu, teman kantormu, mari ceritakan. Kenapa? Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ayat yang ketiga, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Hari-hari ini saya melihat penuaian jiwa terjadi luar biasa. Orang bertobat saudara, dari utara, timur, selatan, barat, datang berbondong-bondong. Jangan sampai kita yang sudah Kristen dari kecil, kita yang sudah Kristen, ya orang bilang Kristen, ya 75 tahun nih sudah GKST. Tapi ternyata kita sendiri saudara mengalami kemunduran. Kenapa saudara? Karena ada banyak hal dari firman Tuhan yang tidak kita lakukan. Ya, saya berdoa biarlah kita semakin hari semakin mau ya melakukan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikannya, karena akan ada banyak orang yang dikumpulkan dari timur, barat, utara dan selatan. Ayat 4 dikatakan, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, ya, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Di sekeliling kita hari-hari ini saudara ada begitu banyak orang yang kita lihat, yang kita, iya sudah habis waktu 5 menit lagi. Padahal ini saya baru pembukaan. Tapi saya tahu kalau ada cara begini memang orang fokus ke banyak acara ya saudara, jadi kita ngerti ya. Saudara, di sini firman Tuhan berkata, di sekeliling kita bisa melihat ada orang yang mengembara di padang belantara. Artinya apa? Orang-orang yang hidupnya kosong. Mereka sedang mencari jalan yang benar. Dikatakan ada orang yang sedang, mereka tidak tahu jalan untuk ke tempat kota kediaman. Orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah dan lesu dalam diri mereka. Ayat yang
Keenam, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saya berdoa supaya GKST semakin hari semakin dipakai Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang lapar dan haus, membawa orang-orang yang lagi terkurung di dalam kepenatan hidup, membawa orang-orang yang cemas, membawa orang-orang yang dalam kesesakan untuk dibawa datang kepada Tuhan. Biarlah saudara semakin hari kita semakin menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan, sehingga kita tidak menjadi Kristen yang hanya di mulut saja, tapi kita menjadi orang-orang yang mau diubahkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, ya Tuhan, tiap jam kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Secara perlahan, mari kita mau berkata, Tuhan, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kami memerlukan Engkau setiap jam di dalam hidup kami, karena kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Engkau yang tahu semua dosa-dosa yang masih kami hidupi sampai hari ini dalam hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Ampuni kami, lepaskan kami yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, minuman keras, judi, rokok, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau lepaskan kami Bapa. Kami berdoa bersama untuk GKST yang memasuki 75 tahun, bukan umur yang muda lagi. Karena itu kami berdoa, Tuhan, urapi gereja, urapi hamba-hambamu yang ada di GKST, agar mereka semua boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menuai jiwa-jiwa di akhir zaman.